akan membahas tentang kegiatan laundry. Yang pertama, pengertian laundry. Laundry merupakan proses pencucian pakaian yang bisa menggunakan air dan deterjen yang dilakukan oleh jasa penatu maupun yang dilakukan di rumah. Terdapat pemahaman di masyarakat bahwa istilah laundry ini hanya mengacu pada layanan yang mencuci pakaian oleh jasa penatu. Padahal sebenarnya berlaku juga untuk merujuk pada aktivitas mencuci di rumah. Artinya, dari penatu adalah usaha atau orang yang bergerak di bidang pencucian pakaian. Kelebihan dan kekurangan penggunaan jasa laundry. Yang pertama, kelebihan penggunaan jasa laundry yang pertama menghemat waktu sehingga bisa lebih leluasa dalam mengerjakan rutinitas lainnya. Yang kedua, membantu meringankan tenaga sehingga tidak perlu capek mencuci sendiri atau bahkan tidak perlu repot menjemur dan menyetrika sendiri. Yang ketiga, menghemat pengeluaran sehingga tidak perlu menggunakan jasa pembantu untuk mencuci pakaian. Yang keempat, secara tidak langsung jasa ini juga mampu meringankan tagihan air PDAM karena tidak perlu menggunakan banyak air untuk mencuci. Dan bahkan juga mampu mengurangi tagihan listrik karena tidak perlu menyetrika atau memakai mesin cuci untuk mencuci pakaian. Yang kelima, tidak perlu kebingungan menjemur di saat musim hujan ketika mengeringkan pakaian. Nah, kelemahan penggunaan jasa laundry yang pertama, bisa saja mengerjakan hasil laundry tidak memuaskan karena masih ketinggalan noda pada pakaian walaupun pakaian terasa sangat wangi. Yang kedua, bisa saja pakaian hilang atau tertukar dengan pemilik orang lain. Yang ketiga, beberapa jenis pakaian atau tidak semua jenis pakaian bisa dicuci dengan mesin. Yang kedua, jenis-jenis laundry. Yang pertama, berdasarkan sistem perhitungan, ada laundry satuan, yaitu merupakan jasa pencucian pakaian yang tarif jasanya dihitung per satuan atau helai pakaian. Yang kedua, laundry kiloan, yaitu tarifnya berdasarkan berat atau timbangan pakaian dan dihitung per kiloan. Yang ketiga, laundry berlangganan, yaitu laundry borongan dibayar 1 bulan sekali dan memiliki kontrak khusus. Yang B, berdasarkan sistem pencucian. Yang pertama, laundry biasa, yaitu laundry yang melakukan pencucian pakaian dengan pencucian menggunakan air. Yang kedua, laundry dry cleaning, yaitu pencucian tanpa menggunakan air tetapi menggunakan solvent sebagai pengganti air menggunakan pelarut atau zat walaupun dapat berbentuk gas. Yang C, berdasarkan waktu pengerjaan. Yang pertama, laundry kilat 1 jam selesai, yaitu laundry yang memberikan pelayanan kilat, biasanya tentang waktu bisa 1 hingga 3 jam penggunaannya. Yang kedua, laundry one day service adalah laundry yang pelayanannya memberikan target 1 hari selesai. Jenis laundry ini mulai banyak terdapat di kota-kota besar, biasanya melayani anak-anak kos ataupun karyawan-karyawan kantor yang membutuhkan seragam mereka agar tetap bersih sehari. Yang ketiga, laundry ordinary adalah jenis laundry yang melayani dengan lama waktu pengerjaan 3 atau 4 hari. Yang D, berdasarkan waktu pembayaran. Yang pertama, laundry sehari. Yang kedua, laundry mingguan. Yang ketiga, laundry bulanan. Yang B, dampak kegiatan usaha laundry. Limbah adalah buangan yang dihasilkan suatu proses produksi baik dari industri maupun home industry. Limbah berbeda dengan sampah. Limbah meliputi limbah padat, cair, ataupun gas. Sedangkan sampah adalah sisa hasil kegiatan yang berbentuk padat dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu. Adanya limbah dapat berdampak negatif bagi lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu penanganan terhadap limbah tersebut. Adapun dampak positif kegiatan usaha laundry adalah yang pertama, meningkatkan keuntungan dan perekonomian masyarakat sekitar. Dengan mendirikan usaha laundry, masyarakat akan memperoleh penghasilan. Yang kedua, memberikan peluang kerja terutama bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, memberikan keringanan beban pekerjaan dan waktu dalam hal mencuci dan menyetrika. Yang keempat, dengan banyaknya usaha laundry, masyarakat bisa bebas memilih jasa laundry sesuai kebutuhannya serta terjangkau harganya. Nah, selain dari dampak positif tadi, kegiatan laundry itu memberikan dampak
negatif juga, yaitu yang pertama yaitu banyaknya pendiri usaha baru akan menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat antara para pelaku usaha yang masih bertetangga dan berada dalam satu lingkungan. Nah, yang kedua dampak negatifnya penggunaan deterjen yang mengandung kosat tinggi dan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk penggunaan instalasi pengolahan air limbah IPAL bisa menghambat pemurnian air sehingga dapat membuat air, tanah, dan air sumur di sekitar lokasi menjadi tercemar oleh limbah kimia B3. Nah, dampak negatif yang ketiga yaitu limbah laundry dapat mengganggu ekosistem ikan apabila pembuangan air bekas pencucian tersebut diarahkan ke selokan dan mengalir ke sungai. Yang ketiga yaitu pencemaran akibat limbah laundry. Nah, secara umum yang dimaksud dengan limbah laundry ini atau limbah saja yaitu bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi baik pada skala rumah tangga, industri maupun pertambangan dan juga sebagainya. Bentuk limbah ini dapat berupa gas, cair maupun padat. Di antara berbagai jenisnya, limbah ada yang bersifat beracun atau berbahaya yang dikenal dengan limbah B3. Nah, kemudian pengelolaan limbah B3 ini yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun merupakan zat energi serta komponen lain yang karena sifat dan konsentrasinya tersebut dan juga jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan serta merusak lingkungan hidup, kesehatan, hingga kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Nah, limbah dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan senyawa. Nah, berdasarkan senyawa ini, limbah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu limbah organik. Nah, limbah organik ini umumnya merupakan sisa atau buangan makhluk hidup mencakup tumbuhan dan hewan. Limbah organik ini dapat meliputi limbah dari makhluk hidup seperti kotoran hewan dan manusia, sisa makanan maupun tumbuhan yang mati. Nah, limbah organik yang berasal dari makhluk hidup mudah membusuk sehingga dapat dijadikan sumber nutrisi bagi mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, yang kedua yaitu limbah anorganik. Nah, limbah anorganik ini umumnya berupa sampah yang berupa limbah padat dan merupakan limbah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh mikroorganisme pengurai seperti plastik, kertas, karet, dan golongan limbah anorganik lainnya. Namun, beberapa limbah anorganik dapat didaur ulang dengan cara pembakaran atau penghancuran, misalnya plastik, logam, dan kaca. Nah, kemudian berdasarkan sumbernya, limbah ini dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, limbah domestik. Nah, limbah domestik ini merupakan bahan yang terbuang atau sengaja dibuang dari suatu sumber yang berasal dari aktivitas manusia dalam rumah. Nah, limbah ini belum memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat dan bisa berdampak negatif. Nah, kemudian yang kedua, limbah industri. Nah, limbah industri ini merupakan sisa buangan yang dihasilkan dari proses produksi pada suatu industri. Nah, yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian ini merupakan sisa dari proses produksi pertanian, misalnya bahan pestisida, pupuk, dan lainnya. Nah, yang keempat yaitu limbah pertambangan. Limbah pertambangan ini merupakan limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan. Nah, contohnya seperti bahan logam. Nah, yang kelima yaitu limbah pariwisata. Limbah pariwisata ini merupakan limbah yang berasal dari kegiatan pariwisata yang meliputi limbah dari hotel, restoran, objek wisata, maupun transportasi yang berupa emisi. Nah, yang keenam merupakan limbah medis. Nah, limbah medis ini merupakan limbah yang berasal dari rumah sakit berupa sisa obat-obatan atau bahan kimia lainnya. Nah, kemudian berdasarkan bentuk atau wujudnya, limbah tergolong menjadi yang pertama yaitu limbah padat. Nah, limbah padat ini merupakan sisa dari hasil kegiatan industri maupun aktivitas domestik yang berbentuk padat seperti kertas, plastik, kayu, kain, dan lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu limbah cair. Nah, menurut PP nomor 8 tahun 2001 tentang pengendalian pencemaran air, limbah cair adalah limbah yang berasal dari sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Misalnya,
Salah satunya pada laundry yaitu limbah cair bekas pencucian laundry. Nah, yang ketiga yaitu limbah gas atau bisa juga disebut dengan emisi. Nah, ini merupakan limbah yang memanfaatkan udara sebagai media, misalnya gas pembuangan dari pabrik ataupun kendaraan. Nah, yang keempat yaitu limbah suara. Nah, limbah suara ini merupakan suatu gelombang suara, misalnya gelombang suara dari suara mesin-mesin pabrik, kendaraan, pesawat. Nah, kemudian pengertian dan jenis dari pencemaran. Nah, menurut pasal 1 angka 14 UU PPLH nomor 32 tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Nah, berdasarkan pengertian pencemaran lingkungan tersebut dapat dijelaskan bahwa jenis-jenis pencemaran lingkungan itu yaitu berupa yang pertama, pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, komponen ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara tidak dapat memenuhi fungsinya. Nah, yang kedua yaitu pencemaran air. Pencemaran air ini merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lainnya ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air itu menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sebagai sesuai dengan peruntukannya. Nah, adapun ciri-ciri ataupun tanda-tanda bahwa air telah tercemar yaitu yang pertama, warna pada air. Nah, ciri ini dapat dilihat dengan kasat mata bahwa terlihat perubahan pada warna air tersebut. Nah, yang kedua yaitu bau aneh pada air. Biasanya bau yang ditimbulkan dari air yang tercemar yaitu bau yang menyengat ataupun bau busuk. Nah, yang ketiga, air mempunyai rasa. Nah, biasanya air yang sehat merupakan air yang tidak memiliki rasa atau hambar. Nah, jika air memiliki rasa, baik itu manis, asin, pahit, maka kemurnian air tersebut dapat dipertanyakan. Nah, yang keempat itu derajat keasaman atau pH air tidak netral. Nah, air pada normal memiliki pH yang netral yaitu sekitar angka 7. Jika pH kurang atau bahkan lebih, maka akan berdampak bagi kehidupan dalam air. Misalnya, matinya ikan-ikan maupun hewan lainnya yang hidup di air tersebut. Nah, kemudian perubahan pada suhu air. Nah, pada kondisi normal, air itu mempunyai suhu yang lebih rendah daripada suhu lingkungan. Misalnya, suhu lingkungan itu sekitar 30 derajat Celcius, maka suhu air normal di lingkungan tersebut sekitar 25 sampai 20 derajat Celcius. Nah, kemudian pengendalian pencemaran. Nah, menurut pasal 13 ayat 1 UU PPLH, pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, pengendalian pencemaran tersebut meliputi yang pertama yaitu pencegahan. Nah, menurut pasal 14 Undang-Undang Pemeliharaan Pendidikan Lingkungan Hidup, pemeliharaan lingkungan hidup, instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup terdiri dari yang pertama yaitu KLHS, yang kedua berupa tata ruang, yang ketiga baku mutu lingkungan hidup, nah yang keempat kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, nah yang kelima yaitu AMDAL, yang keenam UKL, UPL, nah yang ketujuh yaitu perizinan, yang kedelapan yaitu instrumen ekonomi lingkungan hidup, nah yang kesembilan peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Nah, yang ke-10 yaitu anggaran berbasis lingkungan hidup. Nah, yang ke-11 analisis risiko lingkungan hidup. Nah, yang ke-12 yaitu audit lingkungan hidup. Nah, yang ke-13 instrumen lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan. Nah, yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan. Nah, kemudian penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 200 PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan cara yang pertama, pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat. Nah, yang kedua yaitu pengisolasian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
Nah, yang ketiga, penghentian sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, yang keempat yaitu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara bentuk dari pemulihan terhadap pencemaran meliputi yang pertama yaitu penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran. Yang kedua, remediasi. Yang ketiga, rehabilitasi. Nah, yang keempat, restorasi. Nah, yang terakhir yaitu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang terakhir yaitu pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Laundry Kasih Ibu. Nah, yang pertama, pekerjaan mencuci dan menyetrika merupakan pekerjaan rumah yang membosankan. Terutama dalam kalangan mahasiswa, pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang memakan waktu yang banyak. Tidak hanya pada kalangan mahasiswa saja, pada kalangan orang yang bekerja pun kadang-kadang tidak memiliki waktu untuk sekedar mencuci serta menyetrika pakaian mereka karena kesibukan yang mereka miliki. Nah, hal tersebut yang membuat atau memotivasi Ibu Yuzi, yaitu pemilik dari Laundry Kasih Ibu, untuk membuat Laundry Kasih Ibu ini. Nah, Laundry Kasih Ibu ini berdiri sejak 1 tahun yang lalu, yang dimana awalnya berlokasi di rumah Ibu Yuzi sendiri. Nah, kemudian sekitar 6 bulan yang lalu, laundry ini pindah di dekat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pangkalan Baru. Nah, layanan yang diberikan oleh Laundry Kasih Ibu ini itu berupa yang pertama mencuci, menyetrika, serta mengeringkan pakaian sama halnya dengan laundry lainnya. Nah, kemudian Laundry Kasih Ibu ini juga menyediakan layanan antar jemput di mana jika langganannya ingin laundryannya itu untuk diantar maupun dijemput. Nah, Laundry Kasih Ibu ini menyediakan layanan tersebut. Nah, sistem laundry pada Laundry Kasih Ibu ini yaitu di mana ada yang melaundrynya itu ada yang selama 7 jam, 1 hari, atau ekspres, dan juga 3 hari atau bisa disebut laundry biasa. Nah, harga yang diberikan pun itu beragam dan cukup bersahabat dengan kantong ya. Nah, yaitu yang dimulai dari harga Rp6.000. Nah, kalau untuk yang 7 jam itu dimulai dari harga Rp12.000. Nah, kalau untuk yang 1 hari itu dimulai dari harga Rp10.000. Nah, itu dibayar melalui per kilogram pakaian yang akan di laundry. Nah, pada setiap harinya kurang lebih Ibu Yuzi ini bisa mencuci pakaian sebanyak kurang lebihnya 30 kg sampai 45 kg. Dan itu juga bisa kurang dan bisa juga lebih. Nah, masuk ke dalam tempat pencucian pakaiannya. Nah, Laundry Kasih Ibu ini mencuci pakaiannya di rumah Ibu Yuzi sendiri. Nah, sumber air yang dipakai oleh Ibu Yuzi ini yaitu air sumur yang ada di rumahnya. Nah, untuk pengeringan dan penyetrikaan dilakukan di lokasi yang berbeda, yaitu di lokasi tempat laundrynya berada. Nah, Ibu Yuzi melakukan pencucian pakaiannya menggunakan mesin cuci, yang dimana limbah buangannya dari pencucian tersebut dibuang ke samping rumahnya dan bisa dibilang itu selokan. Nah, kemudian limbah cair tersebut juga hanya dibiarkan begitu saja. Tidak terlalu ada hal yang dilakukan untuk limbah tersebut. Nah, dampak dari limbah yang dibiarkan tersebut itu dampaknya yaitu adanya sedikit bau yang dikeluarkan dari limbah tersebut, dan juga dan juga selokannya menjadi tempat pembuangannya tersebut menjadi agak lembab dan kurang nyaman dipandang saja. Nah, saat ditanyakan kenapa tidak dikelola limbah tersebut, Ibu Yuzi mengatakan bahwa beliau kurang mengerti akan cara pengelolaan dari limbah tersebut. Nah, beliau juga kurang memahami dan kurang mengetahui bagaimana limbah tersebut harus diolah. Nah, dan juga karena tidak adanya komentar ataupun protes dari warga sekitar mengenai pembuangan limbah tersebut, maka Ibu Yuzi juga belum mengelola pembuangan limbah tersebut. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa laundry ini belum melakukan pengelolaan limbah dikarenakan kurangnya pemahaman akan cara dari pengelolaan limbah itu sendiri. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.